awesome. Hai kaum rebahan, kali ini aku akan bahas sebuah film animasi yang berjudul Epic. Film ini dirilis pada tahun 2013, menceritakan seorang gadis yang terjebak dalam keadaan kecil dan akan kembali normal jika tugasnya telah selesai. Pada penasaran kan? Hayu, langsung aja ke alur ceritanya. Ups, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya. Film ini diawali ketika ada seorang profesor yang sedang berada di hutan. Dia sedang meneliti kehidupan di hutan yang katanya ada manusia daun yang menghuni hutan itu. Tak lama kemudian ada salah satu kamera yang mengirimkan sinyal bahwa ada sesuatu yang tertangkap oleh kameranya. Ternyata ada beberapa burung yang lagi bertarung dan salah satu dari burung itu terjatuh dekat profesor. Profesor itu kemudian melihat keadaan burung yang jatuh dan ternyata di punggung burung itu ada sebuah pelana seperti habis ditunggangi guys. Lalu terlihat ada manusia daun bernama Nod yang lagi diserang oleh makhluk hama. Tak lama kemudian datang pemimpin prajurit manusia daun akan menolong Nod. Sayangnya Nod sangat keras kepala dan gak mau ditolong. Just mow the last guy down. Whoa, incoming. Di sisi lain, seorang gadis bernama Mary akan mendatangi ayahnya. Setelah sampai, dia segera memasuki rumahnya yang udah tua itu. Di sana ada profesor yang ternyata dia adalah ayahnya Mary. Profesor itu tergila-gila meneliti manusia daun, tapi dia belum pernah melihatnya. Lanjut ke para prajurit manusia daun. Pemimpin prajurit bernama Ronin akan mendatangi Ratu Daun untuk memberitahukan acara pemilihan ratu selanjutnya nanti malam. Tapi makhluk hama mengincar ratu dan ingin menguasai hutan. Berpindah ke tempat yang kotor dan gelap. Di sini adalah tempat tinggal makhluk hama bernama Bogan. Lalu ada anak Raja Bogan bernama Dagda melaporkan tentang tempat pemilihan Ratu Daun pada ayahnya yang bernama Mandrake. Dia adalah pemimpinnya Bogan. The balance swings in our favor forever. You look good in red. It's Balik lagi ke manusia daun. Parade udah mau dimulai nih. Terlihat ada Nod datang menunggangi burung barunya. Dan dia berkata akan keluar dari kelompok manusia daun karena menginginkan kebebasan. Lalu dia pergi begitu saja. Tak lama kemudian ratu keluar menaiki perahu daun dan dijaga sama para prajuritnya. Di sisi lain, Mary sedang mencari ayahnya yang ternyata lagi mencoba memperbaiki kameranya yang rusak. Mary mencoba bicara sama ayahnya tentang penelitian manusia daun yang telah merusak karir dan pernikahannya. Mary menyuruhnya untuk berhenti dari semua ini, tapi ayahnya tak mendengarkan Mary. Dia malah pergi melihat keadaan yang diperlihatkan oleh kameranya. Saat ini Mary akan meninggalkan ayahnya lagi, lalu menempelkan pesan di depan layar komputer untuk ayahnya. Tapi Ozzy si anjing peliharaan malah kabur ke arah hutan. Dengan terpaksa Mary harus mencari Ozzy terlebih dahulu. Parade berjalan dengan sangat indah. Dengan keajaibannya, ratu bisa mengendalikan dedaunan dengan pikirannya. Lalu mulai memilih kuncup yang akan menunjukkan ratu selanjutnya. Dia bertemu dengan dua siput bernama Mab dan Grab yang selalu menjaga kelembaban kuncup. Mereka memilihkan satu kuncup untuk ratu. Tapi ratu lebih memilih kuncup yang agak kecil. Ronin sang pemimpin prajurit melihat ada tanda Bogan di sekitarnya. Dan saat ia meluncurkan panahnya, muncullah ribuan Bogan menyerangnya.
Lalu Ratu berlari ke arah perahu dengan penjagaan para burung. Dia juga menyelamatkan anak bunga dari kejaran Bogan. Karena makhluk Bogan itu sangat banyak, Ratu akhirnya memilih pergi sendiri untuk menyelamatkan dirinya dan sebuah kuncup tersebut. Saat Ratu dicegat Bogan, dia juga mendapatkan bantuan dari anak bunga yang tadi. Lalu Ratu berjalan ke atas pohon dan berhasil menaiki burung dengan Ronin. Pertempuran belum selesai. Ratu dan Ronin diserang kembali sama Mandrake dan Dagda. Panah Ronin berhasil mengenai Dagda lalu terjatuh. Tapi sedihnya, bertepatan dengan itu panah Mandrake juga mengenai Ratu. Lalu Ratu terjatuh tepat di hadapan Mary yang lagi mencari Ozzy. Ratu memberikan kuncup itu pada Mary lalu menyuruhnya untuk membawa kuncup itu ke suatu tempat bernama Nimgalu. Oh ya, sekarang Mary jadi berubah menjadi kecil, layaknya manusia daun, guys. Should I pull it out? Boy, you do not yank on a... Ronin akan mencari Nod karena nggak mungkin burungnya membawa 4 penumpang ke Nimgalu. Sekarang terlihat Nod sedang mengikuti balapan burung dan dia memenangkannya. Tapi Nod malah dimarahi Tuan Katak karena dalam kesepakatannya Nod harus kalah, bukanlah menang. Tak lama kemudian datang Ronin memberitahu Nod bahwa Ratu udah meninggal karena serangan Bogan. Dia diajak ke Nimgalu untuk menjaga kuncup tersebut. Kemudian mereka terbang menuju Nimgalu. Nod mencoba berkenalan dengan Mary, tapi Nod malah membuat burungnya terbang dengan cepat yang membuat Mary ketakutan. Ronin memerintahkan Nod untuk menurunkan burungnya, dan saat akan terbang kembali, ada serangan dari Bogan membuat Ronin dan yang lain terbang lewat jalur bawah dan terpaksa bersembunyi untuk sementara. Sialnya, Nod dan Mary malah terjatuh ke sebuah lubang. Di sana ada seekor tikus yang awalnya Mary menyukai tikus itu. Look at its little hands and its little whiskers. Tapi saat tikus itu berdiri, terlihat menakutkan bukan? Nod mencoba keluar dari lubang itu, tapi Mary tak menyadari bahwa dirinya bisa melompat setinggi itu. Dia malah pingsan karena kejedot ranting. Saat terpojok, datang Ronin menyelamatkan. Akibat kejadian tadi, terjadilah pergantian penumpang, guys. You're a slug. So, flat-faced mommy. Di sisi lain, Bogan masih memperluas kekuasaannya. Mandrake menemui Tuan Katak untuk menanyakan kemana Ronin membawa kuncup tersebut. Berlanjut ke Ronin dan yang lainnya, mereka sudah sampai di Nimgalu. Di sana banyak manusia daun dan lainnya yang datang. Ronin dan yang lain disambut dengan sebuah nyanyian oleh Tuan Galuh. Tuan Galuh membawa mereka ke sebuah tempat yang banyak gulungan kertas, bertujuan untuk menemukan jawaban tentang apa yang harus dilakukan ke depannya, terutama tentang kuncup dan Mary. Ronin menyuruh Nod untuk tetap berjaga, tapi Nod malah mengajak Mary keluar dan menunggangi rusa. Wanna ride him or not? Di Nimgalu terjadi lagi serangan yang dilakukan Mandrake. Dia ingin mengambil kuncup tersebut, dan ketika udah ketemu, Mandrake langsung menculik Mab dan Grab yang memegang kuncup itu. Ronin berusaha menyusulnya namun gagal karena terhalang reruntuhan. Ronin memarahi Nod karena tak mematuhi perintahnya. Mary juga merasa bersalah karena dia yang seharusnya menjaga kuncup tersebut. Saat keadaan seperti ini, Nod mempunyai ide untuk mendatangi markas Bogan dengan cara menyamar. Dan Mary tahu di mana dia bisa mendapatkan peralatan Bogan. Ya, mereka akan pergi ke rumah ayahnya Mary. Sementara Mab dan Grab sekarang lagi disandra sama Mandrake. Dia berencana memekarkan kuncup itu di tempatnya di dalam kegelapan. Beralih ke Ronin dan yang lain, mereka telah sampai di rumahnya Mary dan berhasil membawa peralatan milik Bogan. Saat akan pergi lagi, Mary malah memanggil ayahnya. Terus Ozzy melihat Mary.
Terjadilah kejar-kejaran antara Ozzy, Mary beserta Ronin dan Nod. Ayahnya Mary menyadari bahwa Ozzy mengejar sesuatu. Dia langsung melihat menggunakan helm serbagunanya. Dia berhasil melihat manusia daun di rumahnya. Dia juga langsung menangkapnya menggunakan penyedot debu. Sialnya yang ketangkap adalah Mary. Ayahnya malah pingsan saat melihat Mary di dalam toples. Lalu sebelum pergi, Mary mendekati lagi ayahnya dan memindahkan sebuah paku merah sebagai pesan. Kemudian mereka akan pergi ke markas Bogan dan berhasil masuk tanpa ada yang mencurigai. Ronin mengorbankan dirinya untuk membuat para Bogan fokus ke dia, supaya Nod dan Mary dapat dengan mudah menemukan map dan grab. Setelah menemukannya, mereka mencoba keluar melewati atas dinding. Dan setelah berhasil keluar, Ronin kesusahan mengalahkan Bogan yang begitu banyak. Tapi dia menyuruh Nod dan yang lain segera pergi membawa kuncup itu ke Moonhaven. Akhirnya mereka berhasil keluar dan terbang bersama burung menuju Moonhaven. Kok aku sedih ya melihat burung milik Ronin yang celingukan mencari tuannya. Nod dan yang lain telah mendekati Moonhaven. Mereka sekarang dikawal sama para prajurit. Kemudian Galuh menyimpan kuncup itu di sebuah tempat khusus dan akan mekar ketika sinar bulan menyinari kuncup tersebut. Saat sedikit demi sedikit tersinari, sinar itu malah hilang karena terhalang ribuan bahkan jutaan kelelawar yang diperintahkan Mandrake. Prajurit manusia daun bersiap untuk menyerang. Mereka sebenarnya kalah jumlah ya, tapi tetap harus optimis. Pertarungan pun tak terelakkan di sini. Mary, di sini dia ingin membantu, tapi apalah daya. Galuh berkata dia harus tetap di dekat kuncup saat mekar. Mary tak mendengar perkataan Galuh. Dia memilih terbang menemui ayahnya untuk meminta bantuan. Mary mencoba memanggil ayahnya lewat kamera yang terpasang di hutan, tapi sang ayah malah mematikan semua komputer karena merasa bersalah bahwa dia mencari sesuatu yang tak pernah ada. Sampai ayahnya sadar saat dia melihat paku merah yang tertancap di peta, beralih ke Mary yang putus asa. Saat ini dia menerima serangan dari Bogan dan berhasil diselamatkan oleh Ozzy, guys. Ozzy! Ayahnya juga datang buat bantu Mary. Mary meminta maaf pada ayahnya karena tak mempercayainya. Dia juga mengatakan bahwa mereka nyata dan luar biasa. Lalu mereka segera ke Moonhaven. Di Moonhaven, Mandrake berhasil mendatangi tempat kuncup. Para prajurit yang menjaga udah kalah sama Mandrake. Dan saat akan mengambil kuncup tersebut, datang Ronin untuk menahan Mandrake. Ups, bentar. Wah, Ronin ternyata berhasil selamat dari ratusan Bogan, guys. Perkelahian pun terjadi lagi di sini. Tak lama kemudian, Mary datang sama ayahnya, lalu mengaktifkan frekuensi untuk menarik perhatian para kelelawar. Dan berhasil, para kelelawar pergi mengejar ayahnya Mary. Saat Ronin terpojok, datang Nod beserta prajurit yang lain membantu Ronin. Bertepatan dengan itu, cahaya bulan menyinari kuncup lalu mekar dan mengeluarkan cahaya terang. Mandrake pun kalah dan terpental ke sebuah pohon. Dari kuncup itu keluar cahaya yang mengitari manusia daun di sana. Cahaya itu kemudian berubah menjadi ratu sebelumnya yang memutuskan bahwa anak bunga yang menolong ialah yang menjadi ratu selanjutnya. Lalu datang Mary yang kehilangan kesempatannya untuk pulang. Tapi ratu yang sekarang mencoba menggunakan pikirannya untuk mengirim kembali Mary ke asalnya.
Sekarang ayahnya ketemu lagi sama Mary yang udah berubah jadi seperti semula. Saat Mary dan ayah sedang menggambar manusia daun, ada sinyal berbunyi dan itu berasal dari kamera yang menunjukkan Nod serta siput yang ngajak Mary buat bermain. Abis itu Mary dan ayahnya akan kembali ke hutan untuk menemui manusia daun. Setelah itu, film pun selesai. Tell them yourself.